masyarakat Indonesia, maka dia akan mengambil jumlah sampel yang sepadan, yang itu mewakili atau tingkat keterwakilan itu cukup bisa menunjukkan bahwa eh, data yang diperoleh atau hasil riset yang mau disimpulkan itu mewakili seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Artinya bahwa informasi itu bisa dikatakan valid gitu ya. Dan bagaimana dari sudut pandang saya sebagai psikolog ketika menanggapi hal tersebut, sangat masuk akal. Kenapa? Karena memang dalam kondisi sekarang gitu ya, sebenarnya permasalahan seperti ini sudah ada sejak jauh-jauh hari ya Mbak Alis. Nah maksudnya seperti saya bilang, toxic, kemudian tadi apa, ada yang istilah di overthinking gitu kan, kemudian ada istilah tadi apa, baper, ada istilah kemudian apa namanya, bipolar dan segala macam. Kemudian itu sebenarnya sudah terjadi di era-era sebelumnya, tapi makin kesini orang makin melihat keterkaitan itu dengan kondisi ke dalam personal life-nya gitu. Artinya itu semakin dikait-kaitkan dengan kondisi kehidupan pribadi masing-masing individu, dan makin kesini awareness itu semakin tinggi, dan artinya banyak orang juga mempertimbangkan berbagai hal untuk melakukan atau mengambil keputusan untuk menikah gitu kan. Dan buat beberapa orang, ini kan kata-katanya tadi kan penurunan angka pernikahan gitu kan. Kemudian dan arahnya adalah bukan tidak menikah, tapi kan menunda pernikahan. Kata kuncinya di sana. Penundaan pernikahan itu sangat berbeda dengan istilah tidak menikah. Keputusan tidak menikah itu sendiri juga tidak serta-merta muncul begitu saja. Keputusan menunda pernikahan pun juga sedemikian rupa. Artinya kalau kita ngomong penundaan pernikahan, ada kemungkinan dia akan menjadi menikah suatu saat nanti gitu kan. Dan angka itu bisa jadi akan berubah di tahun-tahun berikutnya jika orang-orang yang menunda pernikahan itu memutuskan untuk menikah. Kalau kita melakukan riset yang secara mendalam gitu ya, subjektif riset, maksudnya melakukan riset yang bersifat kualitatif ya, tidak bersifat kuantitatif gitu kan, maka bisa jadi ada fenomena yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang yang akhirnya menunda pernikahan ketika mereka menemukan makna hidupnya, menemukan makna sebuah relasi, makna sebuah hubungan pernikahan, maka dia akan menjadi menikah. Lalu ditanya apakah hal itu sangat wajar buat orang yang pernah punya pengalaman berhadapan atau berelasi dengan orang-orang yang toksik, atau dia merasa tidak perlu untuk menikah, akhirnya dia menunda pernikahan itu kan. Itu sangat memungkinkan terjadi karena kembali lagi bahwa setiap pengambilan keputusan, setiap permasalahan itu akan mempengaruhi keputusan orang untuk akhirnya memutuskan menikah atau tidak gitu kan. Apalagi ini mengaitkan atau berhubungan dengan yang namanya perilaku yang membuat kita jadi berpikir berulang kali. Ya tadi saya bilang toksik tadi seperti kata Mbak Lisna tadi. Jadi perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain yang punya relasi yang waktu itu cukup dalam sama kita, itu kadang membuat kita berpikir berulang kali untuk bisa menjalin hubungan serupa di masa yang akan datang gitu. Dan kadang buat beberapa orang pemaknaan hubungan tersebut dipukul secara general, dipukul secara umum, dimaknai secara general gitu. Artinya akhirnya orang itu memiliki pandangan bahwa setiap saya memiliki hubungan sedemikian rupa gitu, maka akan berlangsung sedemikian rupa juga. Nah, itu yang kadang kurang pas gitu, bahwa artinya kita tidak memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalin hubungan atau mendekati kita untuk memiliki hubungan yang lebih baik daripada hubungan-hubungan sebelumnya. Sehingga artinya jangan lupa kembali lagi bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda, setiap orang punya peluang untuk berrelasi dengan cara yang berbeda. Artinya hubungan yang dibangun pun akan pasti berbeda. Hubungan yang terjadi di era sebelumnya, hubungan sebelumnya terjadi sama orang yang toksik, itu hanya akan terjadi sama orang yang itu aja. Ketika kita membangun lagi hubungan yang baru, belum tentu itu akan terjadi lagi. Jika memang kita pandai dalam memfilternya, jika kita pandai dalam memilihnya, jika kita pandai dalam mengelola hubungan itu, maka kejadian di masa sebelumnya tidak akan terjadi. Itu maka saya bilang tadi, pengalaman itu benar-benar berbicara untuk membuat kita jadi lebih baik ke depannya. Sehingga situasi ketika kita memiliki relasi yang toksik gitu ya dengan orang lain, karena kita pernah mengalami relasi yang toksik, maka kita jadi belajar bahwa besok-besok kalau mau membangun hubungan yang lebih serius, maka kita akan jadi lebih tahu, oh karakteristik orang yang toksik itu seperti ini. Tapi tidak semua orang itu akan toksik. Nah, itu harus digarisbawahi. Orang yang toksik itu ternyata seperti ini loh orangnya.
Besok-besok cari orang maka jangan cari yang seperti itu, tapi cari yang lebih bisa memahami kamu seperti apa gitu, bisa melakukan hal yang apa ya, resiprokal gitu ya bahasa kimianya, timbal balik sedemikian rupa, give and take gitu kan. Artinya tidak bisa kalau kita ngomong sebuah relasi itu bersifat satu arah, tapi bersifat dua arah, saling mengisi, saling memahami kayak gitu. Sehingga artinya situasi toksik di era sebelumnya, di fase hubungan sebelumnya akan bisa apa ya, tercegah di era setelahnya. Jadi selalu berpikir positif bahwa karena setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda, setiap orang itu berasal dari pola asuh, pendidikan dan pengalaman hidup yang berbeda, maka peluang untuk kita bisa memiliki hubungan yang lebih baik itu sangat besar sekali karena setiap orang berbeda. Setiap orang punya gaya berrelasinya masing-masing. Dan ketika kita memilih, kita mengetahui ada orang egois dalam menunda pernikahan, itu adalah keputusan dia dan kita harus menghargai itu gitu. Jangan sampai karena kita tahu oh ada orang egois sehingga saya ikut-ikutan seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu nih kenapa dia akhirnya memilih seperti itu, tidak menikah atau dia memilih untuk egois atau apapun. Pasti ada ceritanya. Mungkin dia akan menemukan jalan keluarnya ketika dia mau membuka diri untuk bisa kenal sama orang lain. Mungkin dia akan jadi lebih baik ketika dia itu menemukan orang yang tepat gitu kan. Artinya bahwa kembali lagi bahwa ke masing-masing orang peluang untuk sembuh, peluang untuk menjadi orang yang lebih baik, peluang untuk bisa punya perspektif yang lebih baik itu kembali kepada orang masing-masing. Sebenarnya obatnya apa ya, kemudian faktor-faktor yang bisa menyembuhkan itu sebenarnya ada di sekitar kita. Cuma sekarang bagaimana cara kita memperspektif itu dengan cara yang lebih objektif. Nah selama ini kita hanya berpikir perasaan kita aja yang meter gitu ya. Sebenarnya kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang ternyata itu juga apa, caring sama kita, juga peka sama kita, juga paham. Tapi kita karena saking tidak bisa membuka dirinya, sisi-sisi tertentu itu tidak terlihat. Orang-orang yang care sama kita tidak begitu kita lihat karena kita terlanjur memukul rata semua orang menjadi orang-orang yang toksik. Yang kita berpikir bahwa kita egois gitu, bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak membuka diri, maka kita menjadi memperoleh judgement bahwa kita adalah orang egois. Tapi bayangkan kalau kita sedikit membuka jendela hidup kita gitu kan, jendela kita dibuka agak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, maka kita akan melihat oh ternyata ada loh orang yang care sama kita, oh ada loh orang yang ternyata itu sebegitunya memperhatikan kita. Tapi karena kita sebegitu traumatiknya, sebegitu tidak mau membuka diri, akhirnya kita tidak tahu ada orang-orang yang begitu care sama kita. Sehingga akhirnya relasi, sekedar relasi silaturahmi pertemanan saja mungkin itu akan sulit buat orang-orang semacam itu. Apalagi kalau kita harus berpikir ke arah yang lebih serius ke depannya. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Mbak Ais, Mbak Ais, Mbak siapa? Mbak Lisna, pertanyaannya. Ini ada ternyata di bawah mungkin banyak pertanyaan ya. Karena kita jarang ketemu gitu ya, akhirnya kita bisa dapat banyak pertanyaan-pertanyaan menarik. Ada dari Mbak Sofia, mau tanya secara psikologis berapa lama sih waktu normal seseorang untuk 100% recover dari fase berduka? Waktu normal enggak ada ya, maksudnya kalau pertanyaannya ada apakah ada rata-rata gitu, enggak ada. Menurut saya itu tadi saya balikan ke diri masing-masing, apakah setiap orang bersedia untuk membuka dirinya untuk bisa memperoleh hal yang lebih baik di depannya gitu. Karena sembuh atau tidaknya seseorang, recover atau tidaknya seseorang itu kembali kepada diri masing-masing. Karena saya yakin orang di sekitarnya itu akan sangat welcome gitu untuk bisa menerima kembali orang-orang yang merasa berduka, orang-orang yang merasa sedih, orang-orang yang merasa sakit hati, orang-orang yang menjadi korban dari orang-orang yang toksik atau orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Sebenarnya pasti akan ada lingkungan support system yang akan membuka diri untuk itu. Cuma kadang kita itu terlalu terjun jatuh terlalu dalam, too deep to feel sad gitu ya, akhirnya kita nggak bisa buat ngelihat ke atas, bahkan buat mendongak ke atas saja itu akan sulit buat orang-orang yang seperti itu. Sehingga kalau dikatakan apakah ada waktu normal, maka itu kembali kepada orang masing-masing karena setiap orang punya fasenya masing-masing, setiap orang punya masa recovernya masing-masing gitu kan.
dan tidak mudah buat orang buat seperti itu gitu. Yang penting dia berusaha terus untuk mencari pengobatan atas rasa sakit yang dia rasakan gitu. Rasa hilang yang dia pikirkan kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Mbak Sofia. Jadi mudah-mudahan siapapun di sini teman-teman semua sobat bener yang nonton ini nanti lewat sekarang ini live atau nanti mau nonton recorded versionnya yang akan diupload di YouTube-nya Berbinar Insaf Indonesia. Buat kalian semua yang berada di fase berduka gitu kan, yakinlah gitu bahwa setiap orang di sekitar kalian itu akan ada yang punya respect atas situasi berdukamu, dan dia akan selalu berharap bahwa kamu itu membuka diri untuk bisa melihat dia. Karena kenapa? Karena orang yang respect sama kamu itu nunggu kamu sudah lama kayak gitu. Artinya dia menanti itu, bahkan dia mungkin menawarkan bantuan, tapi kita sendiri yang kadang menolak itu secara halus, kita mengabaikannya dan segala macam. Jadi yakinlah fase itu akan segera terlewati, karena setiap orang itu pasti disertai juga dengan solusi atas permasalahannya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, yakinlah itu, gitu, teman-teman semuanya. Dan tadi ada pertanyaan berikutnya dari Mbak ARS ya, atau KARS. Artinya kok jadi sering panik attack, itu awalnya dari apa ya Mas, dan cara menghilangkannya gimana? Masih ada nggak ya orangnya? Mudah-mudahan masih ada. Apa nih, kalau belum sempat Mbak nonton, dengerin atau apa, kelewatan karena aku terlalu lama buat jawabnya, boleh ditonton lagi ya guys di YouTube-nya Berbinar. Buat Mbak ARS ya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman semuanya ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan gitu ya di jam yang sama. Pertanyaannya adalah ketika panic attack gitu ya, itu apa sih yang menyebabkan itu pertama kali muncul gitu ya. Panic attack itu sebenarnya muncul itu karena kita itu dihadapkan pada situasi yang belum siap secara mental untuk kita menerima sesuatu yang mengejutkan di depan kita gitu kan. Nah, kok bisa kayak gitu ya. Kok bisa kayak gitu, kenapa? Karena kita itu terbiasa gitu ya dengan situasi-situasi yang biasanya lempeng aja gitu, yang aman-aman aja, comfort zone gitu kan, zona nyaman kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang hidupnya lebih fluktuatif gitu ya, lebih naik turun daripada orang yang panic attack, maka secara mental dia justru lebih kuat secara psikologis. Artinya orang-orang ini gitu kan yang hidupnya tidak senyaman orang-orang pada umumnya, yang dia mengalami situasi terburuk sampai situasi terbahagia itu di waktu-waktu yang berbeda-beda, dari dia kecil sampai dia dewasa, dia mengalami situasi yang beraneka ragam. Dia kan justru lebih terbiasa dengan situasi-situasi yang fluktuatif gitu. Dan kalau beberapa orang yang mengalami situasi panic attack itu biasanya juga karena dia tidak terbiasa dengan situasi yang mengagetkan, mengejutkan, atau mungkin situasi yang kurang nyaman, atau situasi yang berada di luar zona nyamannya, sehingga artinya itu perlu ada pembiasaan gitu. Makanya kadang kan kita belajar bahwa sebenarnya masa kecil kita gitu harusnya dibentuk sedemikian rupa oleh orang tua kita menjadi sosok yang tahan mental, atau memiliki ketahanan mental yang cukup mumpuni. Artinya eh, pola asuh sejak dini atau pendidikan sejak dini itu makanya sekarang lagi digaungkan banget. Kenapa? Karena harapannya terbentuklah generasi-generasi bangsa yang berikutnya itu generasi yang secara mental tuh kuat, secara psikologis, gak cuma kuat secara fisik aja. Dan harapannya situasi panic attack gitu kan yang disampaikan oleh Mbak ARS ini juga tidak terjadi di generasi-generasi berikutnya. Dan artinya eh, situasi ini tuh sebenarnya juga bukan serta-merta salah dari Mbak ARS juga, bahwa ini bisa jadi terjadi karena situasi sebelumnya yang itu mungkin selalu berada di zona nyaman gitu kan. Fase sulitnya belum cukup keluar, fase sulitnya belum cukup terasa di era yang sekarang, sehingga ketika muncul permasalahan itu gitu kan, muncul situasi yang membuat panik gitu kan, itu belum cukup siap karena nggak tahu gimana cara menghadapinya. Ini mirip ketika kita zaman awal-awal pandemi itu kan, nggak cuma Mbak ARS saja, banyak orang yang mengalami panic attack ketika di masa awal-awal pandemi, karena kita nggak terbiasa di fase dimana kita tidak boleh bergerak kemana-mana. Kita kemana-mana harus pakai masker, kita kemana-mana tuh harus menjaga jarak, kita kemana-mana harus pakai peduli lindungi gitu kan, harus dipantau, harus gini. Kalau misalkan terjadi apa-apa penyebaran, kita langsung ditangkap, langsung dibawa ke rumah sakit, diisolasi.
bayangkan itu terjadi pada orang-orang yang langsung terpapar dalam kondisi itu, dan itu tidak mudah gitu kan. Dan maksudnya nggak ada pendidikannya, nggak ada, itu nggak terjadi di fase kehidupan kita sebelumnya, jadi kita nggak punya bayangan gimana cara menghadapi itu. Jadi sangat wajar gitu ya kalau memang itu terjadi, tapi terus kemudian kita jangan sampai ngerasa ini adalah akhir dunia gitu, tapi yakinlah bahwa itu tuh pasti akan ada caranya. Cuma kita harus terus-terusan mencoba belajar, mencari informasi, meminta pendapat orang lain gitu kan. Bagaimana cara kita memperbaiki situasi itu supaya ke depan tidak mengalami panik yang sama gitu kan. Lalu eh, kemudian gimana, terus kan kita tahu nih kita pernah panik di fase sebelumnya gitu kan. Maka kita jadi belajar, oh dulu panik atau panik attack itu atau serangan panik itu muncul saat seperti ini. Coba aku ingat-ingat lagi, coba aku recall memorinya. Oh, sepertinya ini nih ciri-cirinya kayak gini. Jadi ketika seperti ini maka aku akan panik gitu kan. Nah, dari situ kan kita sudah dapat data baru gitu kan. Oh, ternyata waktu itu saya seperti itu gitu kan. Nah, data itu coba kamu komunikasikan gitu kan. Karena kan saya yakin panic attack-nya Mbak ARS sama teman-teman yang lainnya berbeda-beda karakteristiknya. Ada yang tegup, jantungnya begitu kencang, ada yang muncul apa namanya ini, palpitasi, apa namanya ini, apa itu namanya, tangannya berkeringat gitu kan ya. Terus kemudian nah itu juga itu mas mas kalau masih nggak di mana ketika pas tanggal tua lihat dompet, nah itu beda-beda tiap orang gitu kan. Dan nah itu kalau memang terkait sama fisiologis maka nggak ada salahnya buat kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke ahli yang medis gitu ya, dokter. Karena tentu kita harus cek dulu panic attack kita ini diikuti atau followed by apa, medical symptom nggak kayak gitu. Apakah kita ada situasi-situasi medis yang mengikuti, menyertai gitu kan. Itu juga harus kita cek. Karena itu penting ya, karena psikolog itu tidak bisa melakukan pengambilan keputusan sendirian ketika itu melibatkan simptom-simptom yang bersifat fisiologis. Kita perlu ada consideration dari pihak dokter juga kayak gitu. Dari tolong dicek dulu gitu ya. Dari saya, saran saya buat Mbak RS dicek dulu masa waktu itu, saya yakin masih teringat gitu kan. Dan apa sih detailnya gitu ya, ditulis gitu ya, dibikin listnya. Oh, itu terjadi akibat apa? Kalau misalkan kamu lupa itu ya, coba bikin peluang-peluangnya, itu poin-poinnya apa. Kemudian outputnya itu adalah perilaku yang muncul, paniknya seperti apa. Mulai dari degup jantungnya, detak jantungnya, berkeringat atau tidak, kemudian pernafasan segala macam, sampai apa yang dipikirkan gitu kan, secara psikologis merasa apa, itu ditulis semuanya gitu. Kemudian jika sudah, maka saran saya coba dikomunikasikan kepada ahli yang terdekat di sekitar Anda, atau mungkin boleh banget gitu kan, ini sekalian menutup edisi kita kali ini, boleh banget buat Mbak ARS buat mencoba menggunakan fasilitas di Berbinar. Salah satunya adalah konsultasi atau konseling bersama psikolog atau dengan peer counselor, tentu based on your consideration gitu ya, tentunya dengan juga mempertimbangkan secara finansial juga seperti apa. Nanti cek gimana price listnya dari sana. Boleh banget buat ngobrol sama saya juga lewat ngobrol langsung di konsultasi atau konseling bersama saya di Berbinar Institute Indonesia. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab ya untuk Mbak ARS. Jadi cek dulu, kemudian lakukan konsultasi dengan orang-orang yang lebih memahami situasi tersebut gitu. Semoga ini bisa menjawab seluruh pertanyaan teman-teman semuanya, dan kita ketemu lagi di Berbinar Here's to You edisi bulan puasa gitu ya. Bulan apa, minggu depan gitu ya, di hari Minggu masih di jam yang sama gitu ya. Nggak apa-apa buat kalian yang nggak sempat buat hadir karena itu jam-jamnya buat taraweh ya, buat waktu Indonesia Barat, atau mungkin itu sudah cukup malam buat teman-teman yang di bawah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Maka kalian bisa nonton Berbinar Years to You, itu berarti ini lewat live-nya di Berbinar Insight Indonesia di YouTube-nya. Cek aja di sana. Jangan lupa buat subscribe, buat like, dan kasih komen supaya makin seru, makin banyak manfaat yang didapat gitu ya. Sekian dari saya, Berbinar Heroes to You, berbinar mendengarkan semua keluhan kalian. Harapannya di sini bisa memperoleh insight semua kalian di sini. Kita ngasih inspirasi buat semua orang gitu ya. Berbinar adalah platform edukasi dan layanan psikologi. Apa saja produknya bisa kalian langsung cek di link tree-nya di bio-nya TikTok-nya Berbinar.
Jangan lupa berbinar selalu ada buat kamu. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.